Siapkan blender, lalu masukkan 8 lembar roti tawar. Ini saya gunakan roti tawar tanpa kulit. Lalu sobek atau potong kecil-kecil, masukkan ke dalam blender. Jika menggunakan roti tawar yang ada kulit, pinggiran kulitnya itu boleh dipotong sedikit menggunakan pisau agar tekstur pudingnya ini tetap halus dan lembut. Kemudian masukkan 2 butir telur, saya pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan 250 ml air putih. Kalau untuk takaran gelas, ini 1 gelas penuh seperti ini, gelas belimbing. Lalu masukkan 300 ml susu cair. Kalau untuk takaran gelas, ini 1 gelas lebih. Jadi lebihnya itu pas di garisnya ya, seperti ini. Kemudian ini di blender hingga halus. Setelah di blender halus, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 1 buah panci untuk memasak. Saya pakai panci yang agak besar. Lalu masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar putih untuk mereknya sesuai selera. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan penuh. Sebelum menuang cairan, ini diaduk dulu hingga tercampur rata, agar ketika menuang bahan cair, bubuk agar-agarnya ini nggak menggumpal. Lalu masukkan 250 gram SKM atau setara dengan 1 gelas belimbing penuh. Jadi 1 gelas belimbing itu isinya 250 ml ya. Lalu masukkan 1 liter air atau setara dengan 4 gelas belimbing. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini dimasak hingga mendidih menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak gampang gosong. Setelah adonan mendidih seperti ini, masukkan bahan yang sudah di blender sebelumnya. Lalu ini dimasak lagi hingga mendidih dan mengental menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak gampang gosong. Setelah adonan mendidih dan mengental seperti ini, matikan api kompornya. Jadi bisa dilihat ini teksturnya udah menyerupai santan kental. Kemudian masukkan 3 sendok makan margarin. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata sampai margarinnya mencair. Setelah margarinnya cair dan tercampur rata ke seluruh adonan, ini warna adonannya akan sedikit menguning seperti ini. Kemudian adonannya siap untuk dibagi. Siapkan 1 buah wadah, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Ini masih panas banget, jadi harus hati-hati. Kemudian beri pewarna pada 1 bagian adonan. Ini saya masukkan 1 sendok makan pasta pandan. Boleh diganti dengan pasta mocha, pasta coklat, atau coklat bubuk sesuai selera. Lalu aduk hingga tercampur rata.
Untuk satu bagian adonan ini saya nggak kasih pewarna, jadi warnanya tetap seperti ini. Di sini saya udah siapkan loyang, saya pakai loyang bulat. Ini udah saya bilas menggunakan air putih. Tujuannya dibilas seperti ini agar mengeluarkan pudingnya nanti lebih mudah dan nggak lengket. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ini saya tuang yang warna hijau. Kemudian tuang lagi adonan putih. Jadi ini dituang selang-seling bergantian. Karena ini pakai centong yang lebih besar, jadi ini cukup satu centong seperti ini. Dituangnya pelan di bagian tengah supaya adonannya nggak bercampur. Lalu tuang lagi adonan hijau di atasnya di bagian tengah. Ini dituang perlahan seperti ini. Karena ini centongnya lebih kecil, jadi ini lebih satu centong. Sekitar 1,5 sendok centong seperti ini ya, sendok sop. Begitu seterusnya, adonannya dituang secara berselang-seling sampai seluruh adonan habis dituang ke dalam loyang. Kalau adonan sudah mulai terasa lebih padat, itu adonannya sebelum dituang boleh diaduk dulu, jadi nggak cepat menggumpal.